Halo, jumpa lagi dengan kami di channel YouTube Mikrotik Indonesia. Beberapa saat yang lalu kita pernah membahas bagaimana cara kita menginstal Pi-hole atau aplikasi pihak ketiga pada sebuah sistem router Mikrotik, yaitu menggunakan kontainer atau Docker layaknya di sistem operasi Linux. Nah, pada kali ini kita akan coba membahas bagaimana cara kita menginstal DNS yang lain atau aplikasi yang lain, yaitu Edguard, yang mana fungsinya hampir sama dengan Pi-hole, yaitu sebagai DNS server, kemudian edge blocking, kemudian juga bisa sebagai firewall, sehingga kita akan lebih aman ketika kita browsing atau berselancar di internet. Nah, bagaimana cara konfigurasinya di router Mikrotik? Saksikan video ini sampai habis, tapi jangan lupa buat teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe, kemudian klik tombol lonceng agar mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel YouTube Mikrotik Indonesia. Ada beberapa hal yang harus teman-teman ketahui ketika ingin menggunakan fitur kontainer atau Docker yang ada di Mikrotik. Yang pertama adalah router Anda itu harus berarsitektur ARM, ARM64 atau X86. Selain dari tiga arsitektur tersebut, bisa dipastikan tidak bisa menggunakan fitur ini. Tuh. Kemudian yang kedua adalah router OS-nya itu harus versi 7. Nah, versi 7-nya ini minimal itu versi 7.4 beta ke atas. Jadi kalau versi 7.4 ke bawah itu belum ada fitur dari kontainer atau Docker. Kemudian yang ketiga adalah sebenarnya ini nggak wajib, tapi karena kita akan menginstal aplikasi pihak ketiga ke sebuah router Mikrotik, sehingga teman-teman harus membutuhkan pertama router Anda selain berarsitektur yang tiga tadi juga harus punya resource hardware yang lumayan tinggi, terutama yaitu di sini adalah hard disk, RAM, dan CPU. Nah, kebanyakan router itu untuk hard disknya kecil sehingga kita butuh tambahan storage, yaitu bisa teman-teman menggunakan SSD, kemudian micro SD ataupun flash disk, itu bisa jadi storage tambahan. Jadi ada tiga ya. Yang pertama arsitektur ARM, ARM64 dan X86, kemudian versi 7.4 ke atas, kemudian yang ketiga adalah tambahan storage. Nah, itu tiga hal penting yang harus teman-teman perhatikan sebelum belajar atau mengaplikasikan fitur dari kontainer atau Docker. Oke. Kemudian untuk tahap awal sebelum kita sampai ke konfigurasi, topologi yang saya akan gunakan adalah kurang lebih seperti ini. Nanti ada dua router. Router HX2 ini akan saya gunakan sebagai router gateway atau yang menuju ke internet. Kemudian ada satu router RB1100 AHX4. Ini nanti akan saya gunakan sebagai server dari DNS Edguard. Nanti Ether 1 dia akan tersambung ke internet, Ether 2 nanti akan tersambung ke router RB1100 AHX4. Tuh. Langkah awal yang harus teman-teman kerjakan adalah basic config. Dimanapun itu, apapun itu topologinya, basic config adalah hal yang wajib. Tuh. Oke, saya akan coba remote dulu. Saya akan cek. Ya. Yang pertama adalah koneksi internetnya, saya menggunakan service DHCP client ya. Ini sudah terhubung melalui Ether 1. Ini saya coba hidupkan lagi. Oke, kemudian kalau sudah, jangan lupa untuk cek firewall NAT-nya. Tuh. Source NAT, out interface, actionnya masquerade ya. Kemudian IP DNS nih seperti ini. Kemudian kita coba cek tes
ke internet. Nih, ini adalah hal yang wajib dilakukan, yaitu basic config. Nah, kemudian karena saya ingin menyebarkan internet ini nggak cuma ke router saja, tapi ke gadget, ke laptop, ke mesin server RB1100AHX4 ini, berarti saya butuh yang namanya IP jaringan lokal. Nah, untuk kali ini saya akan menggunakan namanya bridge LAN ya. Saya sudah buat satu interface bridge ya, namanya bridge LAN. Portnya berisikan ada Ether 2, Ether 3, Ether 4, kemudian Wi-Fi 1 dan Wi-Fi 2. Tuh. Kemudian jangan lupa dipasang IP ya untuk bridge LAN-nya, kemudian pasang juga DHCP server pada bridge LAN sehingga nanti si laptop, HP dan yang lain itu bisa connect ke internet. Itu hal yang harus diperhatikan. Nah, kemudian untuk konfigurasinya cukup segini saja untuk yang ada di hub AX2 ini. Kemudian kita akan coba lakukan konfigurasi apa saja yang ada di 1100 AHX4. Oke. Nah, untuk saat ini saya terhubung ke jaringan saya ini menggunakan WiFi ya. Ini saya sudah terhubung. Nih ya. Ini saya sudah terhubung. Kemudian saya akan coba remote untuk router 1100 AHX4-nya. Oke. Ini 1100 AHX4 ya. Karena ini Dude Edition jadi tampilannya itu 1100 AHX4 tapi boardnya namanya 1100 DX4 karena ini Dude Edition. Oke, ini. Nah, hal pertama hampir sama dengan router gateway. Yang pertama adalah karena saya tadi menggunakan service DHCP server pada bridge LAN sehingga saya di sini juga akan pasang IP DHCP client pada Ether 1 RB1100AHX4. Oke, IP DHCP client ini sudah bonding. Kemudian saya coba ping ke internet, apakah sudah bisa? Oke, sudah bisa. Kemudian langkah selanjutnya adalah teman-teman bisa install Docker atau kontainer. Nah, caranya teman-teman adalah silahkan download terlebih dahulu package-nya itu di mikrotik.com. Ya, diingat. Saya di sini menggunakan versi 7.14.1. Kemudian silakan teman-teman buka mikrotik.com. Ya, mikrotik.com. Nih, kemudian nanti ada di software. Nih. Software. Nah, kebetulan saya pakai versi yang terbaru ya, 7.14.1. Silakan nanti teman-teman dicek lagi ini ARM atau RM64. Kita cek lagi routernya. Nih, kebetulan saya menggunakan yang ARM. Tuh. Jadi silakan nanti teman-teman download extra package-nya itu yang ARM. Yang ini. Nah, kalau sudah di-download nanti diekstrak ya, diekstrak kemudian nanti kalau sudah itu silakan di-upload di menu file. Nih, nanti di-upload di menu file ya. Upload di sini nanti kalau di-upload sini sudah di-upload nanti tinggal di sistem reboot. Nah, setelah reboot nanti secara otomatis akan muncul di sistem package ada package tambahan yang namanya container. Nah, kebetulan di sini saya sudah install, jadi di sini sudah ada tambahan package namanya container. Tuh. Nah, kontainernya sudah terinstall. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita akan coba cek kontainer ini sudah bisa berjalan atau belum. Ya, kita akan cara ceknya itu cukup mudah ya. Silakan teman-teman buka new terminal. Silakan ketikkan system device. System device mode print. Nah, di sini akan kelihatan modenya adalah enterprise, kemudian kontainer itu adalah statusnya yes, artinya kontainer itu sudah terbaca di router OS Mikrotik. Kalau di tempat teman-teman itu belum ada kontainernya, statusnya yes, cara paling mudah adalah
silakan masuk ke sistem device. Sistem device mode seperti ini, kemudian klik update. Kemudian tinggal di klik tab saja, nanti di situ akan ada. Silakan nanti dipilih yang kontainer. Kontainer, kemudian yes. Nah, seperti ini. Lalu silakan tekan enter, nanti akan otomatis kontainer sudah bisa digunakan. Tuh. Oke, kontainer sudah bisa digunakan. Kemudian kita akan coba install yang namanya AdGuard. Nah, untuk instalasi pada kontainer itu membutuhkan yang namanya virtual Ethernet karena tidak bisa dipasang di interface fisik. Jadi kita butuh yang namanya virtual Ethernet. Nah, virtual Ethernet itu ada di mana? Ada di menu interface. Kemudian ada ini, VET atau virtual Ethernet. Nah, di sini teman-teman bisa tambahkan saja. Ini klik tanda plus. Kemudian namanya bebas mau dikasih apa. Saya di sini akan saya kasih nama AdGuard. Seperti ini. Kemudian di address silakan dikasih IP. Nih, contohnya saya 10.30.30.30/24. Kemudian gateway-nya nanti akan berarti 10.30.31. Kalau sudah klik OK. Nah, nanti agar Ethernet virtual ini bisa jalan juga, nanti silakan teman-teman buat bridge baru. Nah, kemudian agar interface tersebut akan selalu berjalan, nanti virtual Ethernet ini bisa dimasukkan ke dalam port bridge. Tuh. Nih, saya bikin bridge ya. Bridge-nya namanya Docker misalnya. Oke. Nah, di bagian port ini, di tab port ini, silakan ditambahkan virtual Ethernet yang sudah kita buat tadi. Namanya AdGuard. Oke. Nah, nanti di bridge ini yang namanya Docker ini nanti adalah sebagai gateway dari AdGuard yang sudah kita buat tadi. Tuh, jangan lupa dipasang IP pada Dockernya, pada Dockernya. IP-nya adalah tadi 10.30.31. Ini adalah gateway dari virtual Ethernet atau AdGuard kita. Oke. Sudah seperti ini, kemudian cara installnya seperti apa? Ya, kita coba cek lagi, kita pastikan sudah bisa connect ke internet. Oke. Kemudian sudah bisa connect ke internet, virtual Ethernet sudah dibikin, bridge sudah dibikin, kontainer sudah bisa di modenya sudah oke. Kemudian kita coba SSD-nya apakah sudah kedetek apa belum. Karena sebelum video ini dibuat, saya sudah masukkan SSD sebesar 60 GB yang ada di yang saya masukkan di dalam RB1100AH X4 ini. Saya akan masuk ke menu sistem, kemudian disk ya. Nah, di sini sudah ada ya. Sudah terdeteksi hard disk ya, SATA. Besarnya adalah 60 GB. Nah, kemudian kalau teman-teman di sini extensionnya itu masih bukan extension 4, maka teman-teman wajib diformat. Wajib memformatnya dirubah menjadi extension 4. Caranya gampang, tinggal klik saja format drive, kemudian file sistemnya ini silakan ganti di external 4. Itu seperti itu, tinggal klik start. Karena di sini saya sudah memformat harddisk ini ya, karena lumayan lama ya kalau harddisknya gede, tergantung kapasitas harddisknya juga. Kalau semakin besar harddisknya, maka proses formatnya itu akan memakan cukup waktu. Tuh. Nah, ini sudah saya formatnya adalah external 4. Tuh. Kemudian selanjutnya adalah silakan teman-teman buka
website namanya adalah Docker Hub. Nih, seperti ini. Nah, kemudian silakan cari yang namanya Edguad. Diketik saja di tombol pencarian namanya Edguad. Tuh. Nah, kemudian silakan teman-teman cari. Kalau saya biasanya yang yang langsung dari developernya. Gitu ya. Ini kan langsung nih by Edguad gitu kan gitu. Sebenarnya banyak juga dari penggiat-penggiat yang lain yang juga coba melakukan share juga. Ini ada banyak sekali. Kemudian yang teman-teman harus perhatikan juga, nanti silakan teman-teman disesuaikan. Untuk file ini bisa digunakan atau bisa berjalan di sistem operasi apa aja. Oh, di Linux bisa, di x8664 bisa, ARM bisa, RM64 bisa. Seperti ini. Nah, saya akan gunakan yang paling atas sendiri, yaitu Edguad atau Edguad Home. Tuh. Nah, nanti cara instalnya seperti apa? Cara instalnya cukup gampang. Silakan teman-teman copy saja ini namanya ini, ya. Seperti ini. Kemudian silakan buka Winbox lagi. Masuk ke kontainer, ya. Nanti ada di klik tombol plus seperti ini. Tuh. Oke, nah namun sebelum kita lanjutkan, jangan lupa kita config dulu untuk kontainernya. Nah, kita akan config terlebih dahulu, ya. Nanti di situ di config-nya itu RAM-nya itu maksimal akan dikasih berapa. Contohnya di sini akan saya kasih 200. Kemudian registry URL-nya, ya, agar kita bisa download package dari internet. Di sini harus diketikkan https://registry-1.docker.io. Tuh, kemudian nanti untuk direktorinya nanti akan disimpan di mana? Karena tadi namanya adalah disknya SATA, maka saya di sini akan saya kasih pada folder SATA kemudian /full. Nih, oke. Nah, kemudian yang tadi sudah di copy di website kita akan pastekan di sini. Ada di remote image. Oke, kemudian kita tinggal tambah saja, kita akan pakai yang paling baru atau yang paling terakhir di upload. Ditambahkan .2 LEDs seperti itu. Kemudian di sini ada juga parameter yang harus diisi adalah kalau saya biasanya root direkturnya nanti akan saya letakkan pada disk SATA 1. Kemudian akan saya kasih nama di sini filenya adalah Edguad Home. Seperti ini. Kemudian jangan lupa centang start on boot. Ini gunanya untuk apa? Gunanya adalah ketika nanti router Anda itu reboot, maka akan otomatis mengeksekusi atau menjalankan fitur ini. Jadi teman-teman nggak harus melakukan start atau melakukan menjalankan Edguad ini secara manual. Oke, di sini muncul ada statusnya error. Kita akan coba cek lagi konfigurasinya apakah sudah sesuai atau belum. Kita cek lagi. Ini saya remove dulu. Saya akan coba cek di bagian config. Saya akan cek di registry. Nah, ini ada kurang ya. Ini registry. Nah, kurang huruf S. Registry. Oke. Kemudian saya coba ulangi lagi prosesnya sama root image, remote image ya. Kemudian LED. Kemudian root directory-nya ada di SATA 1. Kemudian tadi adalah Edguad Home. Start on boot. Oke. Coba kita apply. Nah, nanti akan statusnya adalah extracting. Ya, sebenarnya ini adalah si router itu sedang download file yang ada di Docker Hub tadi.
Saya akan coba cek ya di sini nih. Nah, kalau sudah selesai, untuk statusnya itu masih stop. Artinya nanti kita harus running atau start secara manual. Oke, kita klik tanda OK dulu. Oke. Nah, kemudian cara untuk eksekusi atau untuk start AdGuard-nya adalah kita tinggal pilih saja untuk AdGuard ini, kita klik tab Start. Nah, sekarang statusnya sudah running, berarti AdGuard itu sudah berhasil diinstal di router Mikrotik. Nah, tinggal bagaimana cara kita konfigurasi untuk DNS AdGuard-nya. Oke, cara untuk konfigurasinya tinggal kita gunakan browser ya. Kita akan coba buka browser lagi. Di sini akan saya ketikkan alamat IP dari AdGuard yang sudah kita buat, yaitu pada atau IP yang ada di virtual Ethernet ya. IP-nya tadi adalah 10.30.30.30. Lalu tekan enter. Oke, kalau teman-teman perhatikan di sini masih belum juga muncul ya. Kita coba balik lagi, kita ke AdGuard lagi. Biasanya itu dia menggunakan port-port khusus. Jadi kalau teman-teman tadi, kalau saya tadi menggunakan tanpa port, itu langsung di enter, berarti dia menggunakan port 30. Nah, di sini sebenarnya AdGuard ini dia punya port khusus. Nih, kalau nggak salah portnya adalah 3000. Nah, ini adalah portnya menggunakan port 3000. Jadi silakan nanti ini ditambahkan saja portnya menggunakan port 3000. Oke, kita akan coba menggunakan port 3000 sesuai yang di website Docker Hub tadi ya. Enter. Ternyata masih muter-muter. Nah, kita akan coba lakukan ping terlebih dahulu deh. Troubleshootnya seperti itu. Kita akan coba lakukan ping terlebih dahulu. Saya akan coba ping dari laptop ke AdGuard. Saya buka CMD. Saya ping 10.30.30.30. Nah, ternyata di sini destination net unreachable, berarti saya atau laptop saya ini belum bisa komunikasi dengan IP 10.30.30.0/24 yang ada pada router RB1100 AX4. Solusinya berarti kita harus menambahkan routing pada RB Hub AX2 ini. Oke, cara tambahinnya cukup mudah. Kita coba lagi remote untuk router Hub AX2-nya. Ada di menu IP, kemudian routes. Kemudian silakan tambahkan secara manual atau static route, tambahkan manual. Destination-nya adalah 10.30.30.0/24. Kemudian gateway-nya adalah IP yang ada di Ether 1 RB1100 AHX. Cara tahunya lewat mana? Paling gampang itu kita masuk menu IP di DHCP server, kemudian ada di tab ISIS. Nih, namanya adalah Mikrotik. IP-nya adalah 1.99. Oke, kita pasangkan 172.16.199, kemudian klik OK. Oke, kalau sudah ditambahkan seperti ini, saya akan coba lakukan ping lagi. Saya akan coba ping ke 10.30.31 terlebih dahulu. Oke, sudah bisa ya. Kemudian saya akan coba ping ke 30.30. Nah, sudah bisa juga. Nah, kalau sudah bisa di ping seperti ini, berarti laptop saya sudah bisa komunikasi dengan server AdGuard yang ada di 1100 AHX4. Kita akan coba remote lagi. Saya akan coba refresh. Nah, akhirnya kita bisa remote untuk DNS AdGuard-nya.
Nah, sampai tahap ini sebenarnya teman-teman sudah bisa atau sudah berhasil untuk install AdGuard pada kontainer yang ada di 1100 AHX4. Nah, kemudian saya akan coba lakukan sedikit percobaan untuk AdGuard-nya. Saya akan next terus. Di sini teman-teman harus daftar terlebih dahulu atau membuat username dan password. Saya akan coba buat. Oke. Sudah, di sini juga ada keterangannya. Oh, ini kalau masang di router, di Windows, di macOS juga ada. Kemudian next, kemudian open dashboard. Nah, kalau sudah sampai tahap ini berarti kita tinggal login saja seperti ini. Kita sudah masuk ke halaman dashboard dari AdGuard Home. Oke, ini adalah tampilan dari AdGuard Home ya. Jadi nanti untuk konfigurasinya itu kayaknya cukup mudah, tinggal klik-klik saja. Nanti silakan teman-teman bisa cari di YouTube, tutorialnya banyak sekali. Namun yang akan saya tekankan di sini adalah bagaimana caranya agar laptop saya itu akan secara otomatis nanti DNS-nya terisi adalah IP dari AdGuard-nya. Jadi nanti semua klien yang ada di atau di bawahnya router hub AX2 ini, baik melalui WiFi ataupun melalui kabel Ethernet, itu dia akan diarahkan DNS-nya ke AdGuard. Tuh. Nah, caranya adalah sebenarnya ada dua cara ya. Ada dua cara. Yang pertama, teman-teman bisa menggunakan fitur DHCP server ya. Kemudian yang kedua ada yang namanya port forwarding DNS. Ya, nanti si klien itu akan dipaksa ya, nanti walaupun kliennya itu menggunakan DNS secara manual, itu akan dipaksa secara secara paksa itu akan dilewatkan atau requestnya itu akan dilewatkan ke AdGuard. Jadi kita akan membelokkan semua port 53 yang digunakan DNS nanti akan dibelokkan ke AdGuard. Nah, caranya seperti apa? Yang pertama adalah kita bisa menggunakan DHCP server. Caranya seperti apa? Caranya adalah silakan teman-teman buka IP DHCP server. Ya, kemudian silakan teman-teman cari tab namanya network. Kemudian ini bisa diklik 2 kali, double klik seperti ini. Nah, di sini ada namanya parameter DNS server. Nah, pada parameter ini silakan teman-teman bisa diisikan IP dari AdGuard 10, 30, 30, 30. Nah, ketika saya isikan seperti ini ya, nanti ketika ada klien yang connect ke WiFi yang sudah saya deploy tadi atau klien yang masuk ke jaringan lokal saya, ketika dia mengaktifkan namanya DHCP client, maka akan secara otomatis di samping IP, kemudian IP gateway-nya, maka DNS-nya akan secara otomatis terisikan, yaitu DNS server sesuai dengan IP yang sudah kita isikan di sini, yaitu IP 10.30.30. Itu adalah IP dari AdGuard Home. Nih, caranya cukup simpel seperti ini saja. Nah, untuk ceknya saya akan coba lakukan ya. Saya akan coba lakukan renew. Config kemudian renew. Oke, sudah renew. Kemudian saya akan coba masuk ke network. Kemudian WiFi. Silahkan teman-teman klik hardware properties. Nah, maka di sini akan ada informasi DNS-nya adalah DNS servernya adalah IP 10.30.30.30 yaitu IP DNS AdGuard yang ada di 1100 AHX4. Itu cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua adalah kita menggunakan firewall NAT atau yang namanya forwarding DNS. Tuh, caranya teman-teman masuk
atau cari menu IP, kemudian firewall, kemudian NAT. Nah, kemudian kita tambahkan secara manual ya. Di sini di tab general source-nya adalah DST-NAT atau destination NAT. Kemudian protokolnya adalah TCP, kemudian DNS itu menggunakan TCP 53. Kemudian actionnya adalah silakan menggunakan destination NAT karena akan dilemparkan ke IP atau perangkat yang lain. IP-nya adalah IP 10.30.30.30, portnya adalah 53 seperti ini. Dan oke. Tuh, kemudian kita tambahkan satu lagi karena DNS itu menggunakan port TCP dan UDP ya. Kita tak copy saja, protokolnya kita ganti menjadi UDP. Oke, seperti ini. Jadi ini adalah namanya forwarding DNS. Ada dua, TCP dan UDP. Oke, setelah kedua rule ini dibuat, ada satu lagi yaitu kita setting IP DNS-nya. Ya. Ini kita coba pasang IP. Tadinya adalah 888, saya akan ganti menjadi IP dari Edquad, yaitu 10.30.30.30. Nah, IP atau dynamic server dari yang sudah ada di sini kita bisa matikan, yaitu dengan cara IP DHCP client. Di sini di opsi DNS pair-nya itu kita nonaktifkan. Seperti ini. Oke, sudah hilang, tinggal klik apply. Kemudian kita hapus atau flash cache-nya. Cache-nya kita flash dulu. Kemudian saya akan coba setting filter ya, misalkan ini. Oke. Kemudian saya akan coba buka salah satu websitenya. Misalkan detik.com. Nah, kita akan coba lihat di sini untuk iklannya apakah sudah hilang atau belum. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Untuk iklannya itu sudah benar-benar tidak ada. Ya. Kita akan coba buka satu lagi deh, misalkan Misalkan Kompas, kompas.com. Oke, di sini untuk advertisement-nya juga kotak ya, nggak ada isinya atau kosong. Tuh. Nih, di sini kami mendeteksi adblocker di perangkatmu, padahal saya di sini adblockernya tidak menggunakan adblock. Tuh, seperti itu. Ini adalah contoh dari penggunaan AdGuard ya. Jadi di samping kita bisa blok atau bisa menghilangkan iklan yang ada di website, juga bisa berfungsi sebagai filter ataupun sebagai DNS statik. Artinya selain untuk fungsi-fungsi DNS juga bisa digunakan untuk firewall. Jadi untuk selancarnya, untuk browsingnya lebih aman dari phishing, dari malware dan lain-lain. Fitur kontainer yang ada di MikroTik sangat luas sekali, jadi selain DNS, teman-teman juga bisa install banyak sekali. Ada mungkin NVR, ada mungkin nanti bisa deploy website gitu ya. Dan banyak sekali yang bisa diinstal di kontainer karena ini adalah implementasi dari Docker yang ada di OS Linux sebenarnya. Jadi sangat luas sekali. Namun di sini yang harus teman-teman ketahui, di kontainer ini tidak ada security-nya sama sekali. Jadi teman-teman harus pinter-pinter gimana caranya untuk memfilter atau membentengi atau mengamankan router teman-teman. Jadi teman-teman harus bisa memblok, misalkan ternyata untuk port-port sekian hanya boleh digunakan atau punya dibuka untuk IP sekian gitu. Jadi agar lebih secure saja. Karena memang benar-benar tidak ada security dari kontainer atau Docker. Baik, ini adalah bagaimana cara
kita menginstal AdGuard agar kita bisa menghentikan iklan-iklan yang ada di browser kita. Kemudian buat teman-teman yang ingin membeli perangkat mikrotik, silakan bisa buka citraweb.com atau bisa di marketplace kesayangan teman-teman, ada namanya toko Citraweb, nanti silakan bisa dicari. Kemudian buat teman-teman jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe, kemudian klik tombol lonceng agar mendapatkan notifikasi video terbaru. Kemudian kalau teman-teman ingin bertanya, silakan tuliskan di kolom komentar, jangan lupa di like, share agar video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video-video tutorial berikutnya. Halo, jumpa lagi. Nah, bagaimana cara konfigurasinya di router mikrotik? Saksikan video selengkapnya. Sebelum kita untuk konfigurasi kontainer atau Docker di router OS mikrotik ada beberapa hal yang harus. Oke, ini screen recordku melaku toh. Screen recordku melaku bareng lah ya. Blai toh. Kapan guys? Sekian tutorial atau